Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita pelajari, Allah mudahkan dan bernilai ibadah di hadapannya. Amin ya robbal alamin. Anak soleh dan solehah kelas 4. Kali ini kita akan belajar pada bab 5 dengan judul Kisah Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. 2. Menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. 3. Membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. 4. Menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. 5. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat. 6. Membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian dan bertanggung jawab. 7. Meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Anak soleh dan solehah, kita lihat peta konsep terlebih dahulu ya. Bisa kita lihat pelajaran yang akan kita pelajari yaitu dengan judul materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pelajaran pertama, kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Pelajaran kedua, sebab Nabi Muhammad SAW hijrah. Pelajaran ketiga, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Pelajaran keempat, hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih lanjut, yuk sama-sama kita pelajari. Pelajaran pertama, kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu gambar apakah ini? Ya, benar. Ini adalah gambar sahabat Nabi dalam perjalanan hijrah. Tahukah kalian apakah hijrah itu? Secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Pelajaran kedua, sebab Nabi Muhammad SAW hijrah. Marilah kita amati gambar berikut. Ini adalah gambar seorang siswi yang bernama Aisyah. Ia siswi pindahan dari SDN Mutiara Kota Jambi ke SDN Matahari Kota Cirebon. Mengapa ia pindah? Ia pindah karena ayahnya seorang ASN, aparatur sipil negara, yang dipindah tugaskan dari Kota Jambi ke Kota Cirebon. Maka dari itu, Aisyah harus pindah sekolah mengikuti ayahnya. Dalam konteks ini bisa juga disebut dengan hijrah. Nabi Muhammad ketika memutuskan hijrah ke Madinah diawali beberapa peristiwa. Antara lain, 1. Dakwah Rasulullah di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. 2. Peristiwa Bait Aqobah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. 3. Perintah Allah untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad.
Pelajaran ketiga, perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kalian peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Bagaimana strategi Nabi Muhammad agar dapat selamat sampai Madinah? Siapa saja orang-orang yang menemani Nabi Muhammad dalam perjalanan ke Madinah? Apa saja peristiwa yang terjadi selama dalam perjalanan? Bagaimana sambutan penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad? Yuk, mari pelajari bersama. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan sekian banyak sahabat Nabi Muhammad. Mereka juga mendengar bahwa Nabi dan kaum muslimin akan hijrah ke Madinah untuk membangun satu komunitas muslim yang hidup tenang sambil berdakwah. Karena itu, sebelum membesarnya agama Islam atau agama baru mereka menyebutnya, maka dengan itu mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Mereka memilih pemuda-pemuda tangguh dari setiap kelompok kaum musyrik untuk melancarkan aksi tersebut. Dengan demikian, keluarga Nabi Muhammad pun tidak akan mampu melawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya dengan memakai selimut berwarna hijau yang biasa Nabi Muhammad pakai. Pemuda yang diutus kaum musyrik Quraisy datang dan mengintai tempat tidur Nabi Muhammad. Mereka melihat Nabi Muhammad sedang tertidur pulas. Tapi tanpa mereka sadari sebenarnya Nabi Muhammad keluar rumah. Menjelang hijrah, Nabi Muhammad berkunjung ke rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa beliau sudah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah. Maka Abu Bakar pun menyampaikan bahwa ia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad dan yang satu untuknya guna perjalanan ke Madinah. Abu Bakar pun menghubungi Abdullah bin Uraikid sebagai petunjuk jalan. Pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian bertepatan dengan tanggal 12 September 622 Masehi. Di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar melalui celah dalam rumah menuju ke jalan belakang dengan berhati-hati berjalan kaki menuju ke Gua Sur. Nabi Muhammad berjalan dengan ujung-ujung jari kakinya supaya tidak meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri. Nabi Muhammad menempuh perjalanan dengan mengambil jalur selatan yang biasanya digunakan untuk perjalanan ke Yaman, sedangkan jalur utara yang biasa digunakan menuju Madinah. Jalan menuju Gua Sur sangat sempit, terjal dan banyak bebatuan. Sebelum menjauh dari perbatasan Mekah, Nabi Muhammad mengungkapkan rasa cinta pada tanah airnya, yaitu kota Mekah. Sebelum memasuki gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada sesuatu yang dapat membahayakan Nabi Muhammad. Ketika setelah semuanya terasa aman, Abu Bakar mempersilahkan Nabi Muhammad untuk masuk dan beristirahat. Nabi Muhammad dan Abu Bakar menginap di Gua Sur selama 3 hari. Putra Abu Bakar bernama Abdullah datang tiap malam untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Mekah, lalu kembali pada waktu subuh. Sedangkan Amir bin Fuhairah, bekas budak Abu Bakar, diberi tugas mengembala kambing di sekitar Gua Sur untuk menghilangkan jejak Abdullah. Para tokoh musyrik Quraisy sangat kecewa. Kemudian mereka memberikan tugas kepada para pencari jejak untuk melakukan pencarian. Mereka dijanjikan hadiah besar, yaitu 100 ekor unta bagi yang menemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Pemuda musyrik Quraisy mencari ke seluruh arah dan sampailah di dekat Gua Sur. Abu Bakar berkeringat, diam dan menahan nafasnya. Ia khawatir pemuda musyrik Quraisy akan masuk gua. Tapi mereka urung memasuki gua
karena pada pintu gua terlihat ada sarang laba-laba dan burung. Mereka beranggapan tidak akan ada manusia yang memasuki gua. Ketika Abu Bakar semakin ketakutan, maka Nabi Muhammad semakin bersungguh-sungguh dalam doanya dan berbisik di telinga Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Artinya, jangan bersedih, Allah bersama kita. Pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah bertepatan dengan tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi Muhammad dan Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraikid. Ketika itu juga putri Abu Bakar bernama Asma datang dengan membawa bekal perjalanan. Namun ketika akan digantung di unta, ia tidak punya tali. Lalu ia dengan cermat memotong ikat pinggangnya. Satu untuk mengikat bekal dan satunya untuk ia gunakan mengikat pinggang. Dengan peristiwa ini Asma diberi gelar Zat An-Nitaqain, artinya pengguna dua ikat pinggang. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mereka berangkat menuju Madinah melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa ditempuh oleh kafilah-kafilah yang menuju Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah atau 23 September 622 Masehi, Nabi Muhammad tiba di Madinah. Nabi Muhammad disambut sangat hangat. Nabi disambut dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Salah satunya yang terkenal yaitu Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Setelah 3 hari kemudian, Ali bin Abi Thalib menyusul dengan membawa rombongan kaum muslimin. Kaum muslimin yang pindah dari Mekah ke Madinah dikenal dengan kaum muhajirin. Sedangkan kaum muslimin di Madinah yang membantu perjuangan Nabi Muhammad disebut kaum Ansor. Pelajaran keempat, hikmah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah antara lain: 1. Terhindar dari kezaliman kafir Quraisy. 2. Hijrah adalah pintu gerbang yang menghantarkan Islam pada kejayaan dan kesuksesan. 3. Pada hijrah terdapat semangat persaudaraan. Hal ini terlihat pada hubungan kaum muhajirin dan Ansor, juga hubungan kaum muslimin dengan non-muslim di Madinah. Anak soleh dan soleha, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Terus semangat belajar ya. Apa yang dicita-citakan dapat tercapai atas izin Allah. Istiqomah selalu dalam menggapai ridha Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.